Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Rizka STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Geostatistika kelas C. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya dengan judul Estimasi Sumber Daya Mineral Kuarsa menggunakan metode Ordinary Kriging. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Astrid Rahmiati dengan NIM 122120040. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu kuarsa merupakan salah satu mineral yang paling melimpah di kerak bumi dan memiliki peran penting dalam berbagai industri seperti kaca, keramik, dan elektronik. Meskipun kelimpahannya yang tinggi, pemetaan dan estimasi sumber daya kuarsa tetap krusial untuk menjamin ketersediaan yang berkelanjutan. Analisis geologi, pemetaan deposit, serta pengujian kualitas material digunakan untuk menentukan jumlah, kualitas, dan distribusi kuarsa di suatu wilayah. Metode geostatistik seperti pemodelan blok dan interpolasi serta teknologi modern seperti pemetaan satelit dan pemodelan 3D membantu menghasilkan estimasi yang lebih akurat. Estimasi ini tidak hanya memperhitungkan volume dan kadar kuarsa, tetapi juga potensi ekonomi, kedalaman, kemudahan ekstraksi, serta dampak lingkungan dan aspek regulasi. Adapun tujuan dari pengolahan ini yaitu dapat mengaplikasikan metode Ordinary Kriging dalam mengestimasi jumlah dan distribusi sumber daya mineral kuarsa di wilayah pertambangan. Kemudian, dapat memperoleh hasil estimasi sumber daya mineral kuarsa. Adapun dasar teori yang digunakan yaitu histogram adalah representasi grafis dari distribusi data yang menunjukkan seberapa sering nilai-nilai tertentu muncul dalam suatu dataset. Kemudian scatterplot. Scatterplot menunjukkan grafik yang digunakan untuk menampilkan hubungan atau korelasi antara dua buah variabel numerik. Kemudian ada variogram yang digunakan dalam geostatistik untuk mengukur struktur spasial dari sebuah variabel. Bagaimana nilai-nilai tersebut dapat berubah terhadap jarak dan arah. Kemudian kriging. Kriging merupakan salah satu metode interpolasi geostatistik yang digunakan untuk memperkirakan nilai dari suatu variabel seperti misalnya pada percobaan ini yaitu mineral kuarsa di lokasi yang belum terukur berdasarkan data yang tersedia di wilayah sekitarnya. Metode yang digunakan pada pengolahan ini yaitu metode Ordinary Kriging. Metode Ordinary Kriging sendiri adalah jenis kriging yang mengasumsikan bahwa rata-rata dari suatu wilayah tersebut bernilai konstan. Adapun sumber daya mineral yang ada yaitu dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya terukur, tereka, dan tertunjuk. Data yang digunakan pada percobaan ini yaitu menggunakan data dari data kuarsa dengan jumlah titik bor yaitu ada 36. Ini merupakan titik-titik dari data observasi kadar kuarsa yang digunakan dalam estimasi pada pengolahan ini, yaitu warna-warna yang digunakan, warna-warna yang terlihat pada titik-titik tersebut merepresentasikan nilai dari kadar kuarsa. Sebaran ini memiliki persebaran yang tidak terlalu jauh, di mana sekitar 88,44 hingga 94,2. Ini menunjukkan histogram dari data tadi, yaitu distribusinya nampak miring ke kanan dengan sebagian besar memiliki kadar antara 88,5 hingga 90,5.
nilai maksimum mencapai hingga 94,5. Nilai minimumnya itu 90, nilai maksimumnya itu 94,2. Namun ini merupakan minoritas dari histogram ini. Distribusi ini penting untuk memahami karakteristik dari pemodelan variogram, di mana variogram ini memiliki squeeze-ness, yaitu ke kanan. Ini merupakan scatter plot dari data yang digunakan, yaitu data kuarsa, di mana pada scatter plot ini memiliki nilai korelasi yang sangat bagus, yaitu nilainya yaitu 1. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara dua data tersebut memiliki korelasi yang sangat kuat. Selanjutnya, ini menunjukkan bahwa hasil dari variogram vertikal dan horizontal, di mana pada plot 1 memiliki nilai dip, nilai azimut 0 dan dipnya 0. Pada plot 2 memiliki azimut 0 dan dipnya 0. Pada plot 3 azimutnya 45 dan dipnya 45. Data ini tampak lebih menyebar dan kurang stabil, yang menandakan bahwa hubungan antara titik dan data tidak sekuat arah horizontal. Ini menunjukkan adanya kemungkinan anisotropi pada data dan perlu perhitungan saat proses kriging. Ini merupakan lanjutan dari plot variogram sebelumnya, di mana plot 4 dan plot 5 dengan nilai azimut 90 dan 135 dan juga nilai dipnya itu yaitu 0. Ini menunjukkan bahwa pola semivarians yang meningkat dan stabil, yang menandakan bahwa adanya korelasi spasial yang kuat. Pada grafik terakhir, yaitu kita membandingkan seluruh arah dan terlihat bahwa struktur spasial berbeda tergantung pada arah. Kondisi ini disebut dengan anisotropi. Oleh karena itu, pemodelan kriging sebaiknya memperhatikan dari arah dominan agar hasil estimasinya lebih akurat. Ini merupakan hasil dari kriging, di mana dapat kita lihat ini merupakan pemodelan 3D-nya, persebaran datanya pada arah Z, yaitu dengan nilai 90,65. Nilai tertingginya itu berada di arah Z tersebut, pada arah sumbu utara. Sementara di daerah lainnya itu masih normal, yaitu sekitaran 88,56 hingga 89,61. Ini merupakan hasil dari cross validation antara data kuarsa, data awal dengan data hasil estimasi krigingnya, di mana pada hasil cross validation ini diperoleh hasil covariance-nya itu 0,8, yang menandakan bahwa data ini memiliki hubungan yang sangat kuat. Ini merupakan hasil dari estimasi kriging, yaitu menggunakan metode yang sama dengan kriging tadi, yaitu menggunakan ordinary kriging. Pada simulasi ini memiliki bentuk yang hampir sama dengan hasil dari estimasi tadi, menandakan bahwa hubungan antara data tersebut sangatlah kuat. Kemudian ini merupakan estimasi dari sumber daya kuarsa, di mana dapat dilihat bahwa sumber daya ini dibagi menjadi 3, yaitu terukur, terkira, dan tereka. Di mana terukur itu memiliki kriging variance-nya itu
kurang dari 0,25 dengan tonasenya itu sangat tinggi dengan kadar rata-rata yaitu 89,3. Sementara pada terkira memiliki kriging variance-nya itu 0,253 hingga 0,2657 dengan kadar rata-ratanya itu 89,1. Pada estimasi sumber daya tereka memiliki nilai yaitu besar dari 0,265 dengan kadar rata-rata yaitu 89,0. Dapat kita lihat bahwa sumber daya terukur itu memiliki histogram yang tinggi, sementara yang terkira dia itu memiliki bentuk yang menurun dibandingkan dengan terukur, sementara yang tereka dia itu histogramnya sudah mulai hilang atau mengecil. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pengolahan hasil estimasi sumber daya kuarsa menggunakan metode ordinary kriging ini, yaitu yang pertama, penerapan metode ordinary kriging dalam estimasi sumber daya mineral kuarsa terbukti sangat efektif dan andal. Metode ini mampu memanfaatkan keterkaitan spasial antara data secara optimal melalui analisis variogram, sehingga menghasilkan estimasi distribusi dan jumlah sumber daya yang lebih akurat, dengan nilai ketidakpastian atau variance-nya yaitu 0,80414. Hasil ordinary kriging terbukti menjadi metode interpolasi yang efisien dan akurat dalam menggambarkan potensi sumber daya kuarsa berdasarkan data observasi. Adapun referensi yang digunakan pada pengolahan ini yaitu dapat dilihat pada slide next. Baiklah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terkurang dan terlebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.